Shalom Elohim buat ketiga pribadi, Bapak Yahweh Yesus Hamasih Elohim, Bapak Surgawi, Bagan Eman Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Roh Alpha Omega, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Ratu Adil, Mempelai Ilahi, Bunda Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, dan juga para malaikat-malaikat Tuhan dan orang-orang kudusnya Tuhan. Dan pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 yang berbunyi demikian. Mari kita baca. Dengan judul perikop, Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Kita lanjut di pasal yang kelima, ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesuai dengan judul perikopnya, takutlah akan Allah. Ya. Kita sebagai manusia berdosa, kita haruslah takut kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah penguasa alam semesta ini. Dia yang membentuk kita dari bejana tanah, sehingga kita menjadi manusia yang bernafas, karena nafas kita adalah nafas Allah itu sendiri. Di ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan bahwa jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ya, kita harus menjaga langkah kita, menjaga segala tingkah laku kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Kita bersihkan hati dan pikiran kita untuk kita menghadap Tuhan, karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Kita harus takut akan Allah itu, karena Allah lah pencipta kita. Dan seperti yang ayat sudah kita baca tadi, bahwa menghampiri lebih baik untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ya, kita datang kepada Allah untuk mendengarkan sabda-sabdanya, mendengarkan firman-firman Tuhan yang sangat berguna bagi kehidupan kita, karena itu adalah pedoman bagi langkah kaki kita di dalam kita melangkah di dalam dunia yang gelap ini. Dan bukan kita hanya memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan hati dan pikiran kita terpaut kepadanya. Kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, puasa, dan melakukan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya persembahan atau memberikan sesuatu yang berupa materi kepada Tuhan. Tuhan itu kaya, dan Tuhan itu memiliki seluruh dunia ini, memiliki seluruh apa yang ada baik di sorga maupun di bumi. Tetapi Tuhan menginginkan kita datang dengan kerendahan hati kita kepadanya, takut akan Allah, taat dan setia, mendengarkan firman-Nya. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah
di sorga dan engkau di bumi. Ya, janganlah kita cepat berkata-kata dengan kata-kata yang kosong, dengan kata-kata yang manis, dan kita hanya memberikan janji-janji yang palsu kepada Tuhan bahwa saya akan bertobat, bahwa saya akan mengikuti semua perintah Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, hanya di bibir saja kita mengatakannya. Bahkan kita di ayat selanjutnya mengatakan, jika engkau bernasar, maka tepatilah nasar itu. Nah, kalau kita berjanji kepada Tuhan, maka kita harus menepatinya. Seperti kalau kita berjanji kepada manusia, ya, saat kita tidak menepatinya, maka manusia lain itu akan kecewa. Begitu pula Tuhan, kalau kita bernasar atau kita berjanji kepada Tuhan, tapi kita tidak menepatinya, maka Tuhan akan sedih, akan kecewa, dan akan murka kepada kita. Jika kita berjanji atau bernasar, maka kita jangan menunda-nunda untuk menepatinya. Karena kalau kita menunda-nunda, maka akan membuat Tuhan itu kecewa dan sakit hati, ya. Seperti juga manusia, sama seperti Allah juga seperti itu. Dan janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan Tuhan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya, kita harus menjaga mulut kita, menjaga jari-jari tangan kita, ya, pada saat saksi-saksi sorga ataupun para ketiga pribadi bersaksi, maka banyak orang-orang dunia ini yang mengolok-olok, baik dengan perkataannya maupun dengan ketikan-ketikan jari jemarinya melalui chat-chat, ya, di live chat maupun di kolom komentar. Mereka mengolok-olok pekerjaan Roh Kudus. Nah, seperti yang dikatakan di firman Tuhan ini, jagalah mulutmu, jagalah langkahmu, jagalah tingkah lakumu di hadapan Allah, karena Allah itu kudus. Maka kalau engkau tidak menjaga mulutmu, menjaga jari-jarimu, apalagi saat ini, ya, saat ini medsos ada di mana-mana, dan para banyak saksi sorga bersaksi mengenai pekerjaan Tuhan yang maha tinggi, akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pada saat ini, yang sudah bersama-sama dengan kita, yang berada di wadah terpilih, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto. Banyak orang dunia ini yang tidak mau menerima, bahkan mereka mengolok-olok, ya, seperti itulah. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa engkau harus menjaga mulutmu dan tanganmu, jari jemarimu, untuk tidak mengolok-olok ataupun memfitnah ataupun menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini, karena murka Tuhan akan turun atas kamu dan atas kota-kotamu ataupun negaramu. Nah, dan Tuhan akan merusakkan pekerjaanmu sendiri. Seperti itu. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu maha tinggi. Kita hanyalah manusia berdosa, maka patutlah kita takut akan Allah. Dan saat ini juga murka Tuhan sudah tercurah, ya, atas kota-kota, karena banyak dari manusia yang belum mau bertobat. Mereka masih melakukan dosa. Saat ini mereka bertobat, besok mereka buat lagi, dan sebegitu seterusnya, sehingga membuat hati Tuhan itu sakit. Maka dari itulah dikatakan Tuhan di firman Tuhan pada saat ini, takutlah akan Allah itu sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Terima kasih.